Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait bantuan sosial ya PKH katakan ataupun BPNT yang sudah masuk di dalam data bayar, tapi Anda sendiri mungkin tidak menerima bantuannya sama sekali. Nah, ketika dicek infonya bantuannya tersalur, tapi tersalur kepada siapa? Nah, kira-kira nanti untuk cross checknya siapa yang menerima itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya khusus membahas terkait hal itu karena kemarin ada salah satu sobat netizen yang bertanya kepada saya, pertanyaannya mirip yang tadi saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan sedikit penjelasan kepada Anda agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Nah, bagi Anda yang ingin tahu bagaimana penyelesaiannya, silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bantuan sosial yang diinfokan sudah masuk tapi tidak merasa menerima. Nah, ini kebanyakan terjadi pada penyalurnya pos. Ya, sebenarnya tidak hanya penyalur pos, di bank pun juga sama. Katakan penyalur menggunakan media bank atau kartu merah putih atau kartu KKS juga ada kasus yang sama. Tapi di sini pertanyaan ini kemarin dilontarkan oleh salah satu netizen yang bertanya kepada saya di mana daerahnya dia itu menggunakan media salur pos. Nah, terkait itu cara ceknya nanti bagaimana dan sebagainya kita akan bahas, tapi sebelum itu, bagi Anda yang mungkin belum subscribe di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, selanjutnya langsung ke inti topik pembahasan kita, bahwasanya untuk bantuan PKH dan juga sembako saat ini dicairkan dalam bentuk tunai. Jadi sembako yang kemarin dalam bentuk sembako itu ditunaikan ya. Harapannya memang agar bantuannya nanti cepat tersalur dan KPM bisa memanfaatkan untuk membeli sembako di warung manapun yang mereka inginkan. Nah, untuk penyaluran PKH dan juga sembako atau BPNT ini pada tahun 2023 itu ada 3 lembaga salur ya. Yang pertama ada PT Pos, yang kedua ada Himbara, yang ketiga ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi yang pertama ini Pos, 2 yang terakhir ya, 2 dan 3 ini adalah bank. Himbara itu apa saja Mas? Ya ada Mandiri, ada BRI, ada BNI. Nah, ini yang terakhir ada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Berikutnya, ketiga lembaga salur ini tentunya di tiap daerah, kabupaten atau kota itu tentu berbeda media penyalurnya ya. Kita ambil contoh Kabupaten A dia menggunakan pos, di Kabupaten B belum tentu menggunakan pos, ini bisa jadi Himbara tapi Bank BNI misal ya. Di Kabupaten C anggap ini adalah Bank BRI, ini BNI, ini BRI gitu ya. Di Kabupaten D ini menggunakan Bank BSI. Nah, ingat tiap-tiap bank tentu jadwal penyalurannya bisa berbeda hari dan tanggalnya. Jadi kalau Anda menemui mungkin di daerah lain ada yang sudah cair tapi di daerah Anda belum, ingat ya, tiap bank penyalur itu bisa jadi berbeda penyalurannya, tidak sama. Jadi kalau ada informasi ini sudah cair, silakan di cross check terlebih dahulu itu di daerah mana, di kabupaten atau kota mana. Belum tentu di daerah Anda itu sama ya. Jadi saya mohon kalau ada informasi terkait bansos sudah cair disimak dulu infonya, itu menerangkan daerah mana yang cair ya. Berikutnya langsung ke topik permasalahan kita yaitu terkait penyaluran pos. Ketika dicek kok tidak ada saldonya atau mungkin tidak merasa menerima tapi di dalam data bayar itu muncul. Nah, itu bisa jadi nama Anda memang benar masuk di dalam data bayarnya atau data penyaluran posnya itu ada namanya. Tapi ingat, penyaluran pos ataupun bank itu ada jangka waktu tertentu agar bantuan itu bisa diambil. Misal jangkanya itu 1 bulan atau katakan 2 bulan. Kalau lebih dari itu bantuannya hangus. Saya ulangi, memang benar mungkin nama Anda masuk di dalam data bayar, tapi kalau
bantuan itu segera tidak segera diambil ya, itu nanti akan hangus, baik di kartu merah putih ataupun melalui pos. Kalau melalui pos ketika penyaluran yang ditetapkan tanggal sekian gitu ya, mungkin di kantor desa atau kelurahan, tapi ternyata Anda berhalangan hadir, itu sebenarnya bisa diambil di kantor pos terdekat. Tapi kalau sampai jangka waktu tertentu bantuannya tetap tidak diambil ya, nah itu bantuannya akan hangus. Nah, sama kasusnya yang terjadi kemarin ketika dia cek di data bayar namanya muncul, tapi ketika di cross check di pos kok tidak diambil ya bantuannya, atau mungkin tidak ada yang ngambil. Di fotonya itu tidak ada. Nah, bisa jadi bantuannya itu sudah hangus atau sudah kembali lagi ke kas negara. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya tentunya bantuannya sudah hilang ya, tidak bisa diambil. Nah itu juga akan berdampak pada pencairan ke depannya. Biasanya memang kebanyakan bantuannya tidak bisa cair lagi karena terverbal tidak mengambil bantuan ya. Ada juga sebenarnya di beberapa daerah yang ketika ada undangan dari pos itu memang ada proses verifikasi dan validasi. Jadi beberapa daerah, kabupaten kota itu juga melakukan verbal di mana nama-nama yang masuk di dalam data bayar pos itu dicek kembali. Kalau sudah mampu atau sejahtera, memang tidak akan diberikan undangannya. Ingat ya, mampu ataupun sejahtera itu bukan penerima bansos lagi. Jadi kalau sudah terverbal mampu atau sejahtera ya tidak berhak menerima bansos. Yang artinya memang undangannya tidak boleh diserahkan. Jadi kalau ternyata di dalam data bayar Anda namanya muncul tapi tidak pernah mendapat undangan, dilihat dulu secara ekonomi Anda bagaimana. Kalau ternyata sudah mampu atau sejahtera ya sudah memang sudah selesai bansosnya. Ingat ya, bansos itu bukan gaji atau upah bulanan. Dan bansos itu tidak selamanya akan cair ya. Bansos itu sifatnya bantuan ya, bantuan. Anda tidak perlu melakukan suatu pekerjaan ya, tapi Anda tiba-tiba mendapatkan suatu hak. Nah, kewajibannya tidak melakukan, tapi tiba-tiba dapat hak. Nah, ini adalah keistimewaan dari bansos. Kewajibannya ya miskin. Nah, haknya mendapat bantuan. Tapi ingat, bansos itu sifatnya kan bantuan ya. Jadi bantuan itu ada kuotanya juga dan juga ada batasan anggaran. Jadi misal kalau orang yang tidak mampu jumlahnya sangat banyak, sedangkan bantuannya sedikit ya, tidak bisalah mencukupi semua kebutuhan karena ini adalah bantuan sosial. Baik, saya kira itu ya terkait di dalam data bayar pos tapi kok tidak cair. Sebenarnya kalau tidak cair pun atau mungkin sudah cair pun itu sebenarnya Anda bisa cross check di kantor pos ya, dicek di sana di dalam data rekonsiliasi penyaluran biasanya itu muncul. Bantuan ini diambil kapan, siapa yang ngambil itu ada fotonya. Jadi bisa di cross check lebih lanjut sebenarnya. Kalau tidak bisa di cross check ya berarti bantuannya bisa jadi sudah kembali lagi ke kas negara alias sudah hangus. Itu juga berlaku tidak hanya pada pos tapi juga pada kartu merah putih. Jadi kalau sudah ada informasi cair silakan dicek, kalau di kartunya ada saldonya ya segera diambil sampai habis, jangan disisakan ya. Baik, mungkin itu informasi bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Bertemu lagi dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.